peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan, meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program juga. Ya, saya nambahin aja seperti dikatakan Refri Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan Sekretariat Bersama Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati tuntutan-tuntutan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat dua ini sumber-sumber masalah utama. Dua ini, dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, sekber bersama ini, sekber Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada, yang ada sunarko. Ya, anarkonya nggak ada, anarki tidak ada. Ya, kita melalui jalur-jalur konstitusional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian, memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh yang akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu Adili Jokowi, Mazulkan Gibran. Terima kasih. Terima kasih, Bung Edi Mulyadi. Ya. Senior jurnalis. Lanjut ke Andri Cahyono, Ketua Harian Forum Tanah Air, ya, dari Surabaya langsung sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit bahwa bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat dari para tokoh ini semua, agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung. Lanjut, mungkin di lapangan tadi udah daftar Pak Jenderal Slamet. Ada Jenderal Slamet di belakang. Ya, silakan. Agus Rambuton. Ya, maju Pak Agus Rambuton. Pak Jenderal Slamet tadi tidak ada.
Oh ya. Pak TB. Pak TB juga. Setelah ini, setelah Ruslan Buton ada Pak TB. Tapi ke depan aja supaya media bisa cover. Pak TB juga. Pak TB tolong ke depan. Ya. Sini Pak. Silakan Pak. Sana Bang. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi, baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan, meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sanderamu itu. Segera lepaskan sanderamu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Ruslan Buton. Terima kasih. Berikutnya Pak TB. TB, silakan. Jangan diluncur. Pak TB.